Kami dari kelompok perpustakaan perguruan tinggi. Saat ini kami sedang berada di depan perpustakaan UMP untuk melakukan observasi. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk menggali informasi tentang POAC, yaitu Planning, Organizing, Extracting, dan Controlling dalam pengelolaan perpustakaan UMP. Penasaran? Yuk simak selengkapnya. Bagaimana Kepala Perpustakaan mengarahkan layanan, staf, dan perkembangan koleksi. Ini khusus untuk koleksi, pengembangan koleksi. Kalau untuk pengembangan koleksi sendiri kita kan punya kebijakannya, punya aturannya. Jadi kita sesuai dengan aturan yang berlaku untuk pengembangan koleksi. Kalau di UMP sendiri untuk pengembangan koleksi itu untuk pertambahan judulnya itu per tahun itu satu mahasiswa baru itu 3 judul penambahan baru itu juga untuk itu bisa penambahan bisa jadi judul baru ataupun judul yang lama atau koleksi lama tapi dengan edisi yang baru. Jika mengarahkan layanan dan staf itu bagaimana? Layanan dan staf, kalau layanan dan staf itu kami juga sudah ada SOP-nya masing-masing. Layanan setiap layanan itu ada SOP-nya. Untuk staf juga SOP itu juga berguna untuk jadi panduannya staf kami untuk melayani mahasiswa. Kalau untuk gaya kepemimpinan yang digunakan itu demokratis atau gaya bebas? Kalau di sini demokratis ya. Kalau untuk dari UMP sendiri kan sebenarnya up to down gitu. Jadi memang kan ada nanti ada arahan dari atas untuk dilaksanakan di bawah. Ada dari universitas dari tiap universitas nanti untuk dikembangkan dilaksanakan di bawah itu dari unit-unit gitu. Jadi adakan seperti mengambil keputusan secara bersama-sama seperti ini. Kalau tiap tahunnya itu kami ada raker universitas. Nanti di situ setiap unit itu sudah di targetkan. Jadi setiap unit itu punya target tahun depan tuh mau ngapain, mau apa aja. Jadi tidak ada dan nanti itu kita implementasikan target itu ke program kerja di unit perusahaan di fakultas lain gitu. Nah itu nanti baru dari unit nanti turun ke raker unit. Nah dari unit itu dari perpustakaan itu sebenarnya kan ada kepala, ada kepala bagian juga. Nah nanti masing-masing kabak itu membuat program kerja. Terus nanti kita raketkan bersama-sama semua. Kalau untuk cara membina stafnya dan bagi tugasnya itu bagaimana Bu? Apakah sudah sesuai dengan job desk masing-masing? Terus sudah sesuai dengan job desk masing-masing. Jadi kami juga sudah tersertifikasi ya. Sertifikat itu kan punya skema masing-masing, ada banyak skema dan masing-masing dari kami punya spesifikasi sendiri itu. Nah beliau itu teman-teman itu nanti kerjanya sesuai sama job desk. Nah kebanyakan juga yang ambil sertifikasi itu sesuai sama job desk. Yang layanan ambil layanan dasar, ada yang dipromosi, ada yang operasi informasi itu memang ditempatkan stafnya itu ditempatkan sesuai job desk. Ada perencanaan bekerja apa? Perencanaan ada pasti di setiap awal tahun. Kalau di UMP itu perhitungannya dari September sampai Agustus. Setiap Agustus itu kita adakan rapat kerja untuk perencanaan tahun 1 tahun ke depan gitu. Jadi nanti masing-masing layanan kami tugaskan untuk membuat perencanaan kerja, programnya mau apa aja. Nanti dikoordinasi oleh kepala bagian. Nah nanti kan ada, kalau di sini ada kepala bagian layanan pustaka dan kepala TIK dan literasi informasi. Nah di bawahnya kabak-kabak itu nanti mereka membuat, masing layanan itu membuat program inovasi. Biasanya di situ nanti disusun, terus nanti pas raker dijelaskan, dipaparkan. Termasuk misalnya butuh misalnya mau ada seminar tuh butuh dananya berapa, audiensnya berapa, itu dibahas di seminar itu, di raker unit gitu. Jadi ada timeline-nya juga. Jadi dalam 1 tahun depan sudah ada jadwalnya.
Kalau visinya apa? Kalau visinya kami kan mengikuti visi universitas ya. Visi itu mewujudkan mahasiswa ya yang unggul dari kondisi modern itu dari sisi teknologi kita mengikuti perkembangan zaman. Unggul itu layanan kita unggul, kita punya database banyak yang dilanggar, ada salin direct, ada EBSCO, ada GIL banyak sekali namanya. Terus kalau selamanya kami melayani dengan SOP yang sama. Ini juga mahasiswa nggak boleh pakaiannya juga diatur kan, di bawah kita kan ada aturan berpakaian. Jadi kita sangat terbuka gitu. Kalau bagaimana struktur organisasi? Organisasi perpustakaan itu kalau perpustakaan di bawah Wakil Rektor 1 bidang akademik dan kerjasama. Jadi kami bertanggung jawab untuk melaporkan semua kegiatannya dan berkoordinasi dengan Wakil Rektor 1 bidang akademik dan kerjasama. Di bawah kepala itu ada kepala bagian layanan pustaka dan ada kepala bagian layanan TIK dan literasi informasi. Dan ada TU ya, sendiri staf admin. Kalau pustakawan sendiri kita juga ada kelompok pustakawan khusus. Kalau pustakawan di UMB itu ada 11 pustakawan, kami punya forum komunikasinya itu di kelompok pustakawan. Dari hasil observasi di perpustakaan UMP, kami mendapatkan beberapa gambaran mengenai bagaimana proses perencanaan dilakukan, bagaimana tugas-tugas petugas diorganisir, bagaimana pelayanan dijalankan setiap harinya, serta bagaimana pengawasan dilakukan agar semua berjalan efektif. Setelah memperoleh informasi tersebut, sekarang yuk lanjut ke perpustakaan UHB untuk melihat bagaimana penerapan planning, organizing, actuating, dan controlling di sana, dan membandingkannya dengan perpustakaan sebelumnya. Ayo kita lanjut. Apakah perpustakaan menyelenggarakan program pendidikan pemakai atau user education atau kelas literasi informasi bagi mahasiswa baru? Siap. Oke, namanya orientasi mahasiswa biasanya aspek, namanya aspek, bukan PBK, apa itu banyak kalau di sini? Di sini namanya apa? Ya sebenarnya masalah orientasi mahasiswa ya, masalah orientasi. Jadi sistemnya kan kalau dibagi 3 hari, pertama pengenalan kampus kehidupan kampus seperti itu, lalu ada materi tentang keprodiannya mereka yang diisi sama kaprodi, lalu yang hari ketiga itu diisi oleh pengenalan lembaga kampus. Nah itu perusahaan juga masuk untuk mengenalkan perusahaan mahasiswa baru khususnya ya. Jadi salah satu program kerja juga. Jadi kita memberikan orientasi atau gambaran perusahaan properti itu seperti ini, fasilitasnya ini, dan hak-hak mahasiswa yang bisa didapat dari perpustakaan itu ini. Jadi dari situ juga kita mengenalkan kepada usaha, khususnya mahasiswa itu jangan takut ke perpustakaan, kan caranya itu anxiety liberty. Jadi kebingungan pusat, pernah ngerasa takut masuk perpustakaan ya, mahasiswa itu ya bingung taruh tas tuh di mana, bingung ini boleh dibawa atau itu ya. Saya pernah mengalami itu karena juga saya masuk perusahaan itu. Setelah punya perpustakaan, kerja di pustakawan, jadi saya bisa memposisikan diri saya itu dulu seperti ini, sekarang saya memandang mahasiswa itu seperti saya seperti ini. Jadi nanti orientasinya udah beda. Kalau pustakawan yang bener ya, jadi dia ya nggak akan memperlakukan si maba itu dengan dirinya dulu gitu. Jadi itu fungsinya orientasi pemahaman perusahaan. Jadi biar merubah image performance itu nggak akan masuk ke perusahaan. Itu kita ada user education
setiap tahun ya. Lalu kita ada bimbingan literasi tadi setiap hari Jumat. Ya nggak mesti hari Jumat aja sih, karena mahasiswa kesehatan kan kadang praktek juga yang semester akhir. Jadi itu tergantung kuotanya, siapa yang mengisi kuota. Jadi kalau ada misalkan bimbingan literasi penyusunan tugas akhir menggunakan Word gitu ya kan, saya yakin sih nggak semuanya mahasiswa itu juga kompeten menggunakan Microsoft Word. Terutama pembuatan tata riset otomatis itu kan masih susah ya kebanyakannya. Nah itu kita bimbing di situ dari basic sekali. Jadi kita langsung penggunaan Mendeley layer, Zotero, tapi dan sebagainya itu termasuknya udah tinggi. Jadi dari basic sekali kita dampingi sama mahasiswa itu nggak mengandalkan tugasnya itu tukang fotokopian atau tukang rental. Jadi punya basic seperti itu. Si perpustakaan pusat universitas. Kalau visi dan misi itu kan sekarang sesuai dari arahan petinggi ya. Visi misi perpus itu sudah menginduk ke visi misi universitas. Jadi dileburkan. Jadi kalau visi kami itu menjadi World Class Entrepreneurship di 2030. Untuk misinya sendiri bisa dibaca di situ ya, panjang sekali. Jadi selain menyediakan referensi yang menunjang pembelajaran, kita juga menjalin kerjasama internal maupun eksternal, baik di dalam lembaga di universitas maupun di luar. Lalu memberikan referensi-referensi yang terkini untuk belajar seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Karena memang sejatinya pada 2023 itu peleburan jadi semua lembaga itu hanya satu visi misi. Jadi visi misinya universitas itu untuk perpustakaan sendiri dikhususkan ya. Nggak terlalu Yaitu bagaimana perpustakaan merencanakan program kerja tahunan untuk mendukung tahun akademik berjalan. Jadi mungkin hampir sama setiap lembaga di universitas maupun swasta itu ada namanya RRT atau renov ya, rencana operasional. Rencana operasional itu biasa kita keluarkan atau kita sampaikan di tahun akademik, tahun baru akademik ya. Jadi berdasarkan renstra atau misalnya strategis 5 tahunan. Jadi universitas itu mempunyai renstra. Nah, renstra itu didukung oleh renov di tiap tahunnya. Dan itu rencana operasional. Jadi dalam 5 tahun itu target apa yang akan dicapai lembaga induk dan lembaga pendukungnya seperti itu. Nah, perusahaan sebagai lembaga pendukung juga berusaha mencapai target 5 tahun itu. Misal pengadaan bahan pustaka. Pengadaan bahan pustaka itu kita tentunya dengan pertimbangan khusus ya pengadaannya. Jadi kekurangannya itu apa, terus berdasarkan survei juga kebutuhan pustaka itu apa, itu kita data. Nah, kekurangannya kita cross check per prodi itu harus kebutuhan bukunya berapa, lalu buku yang harus disiangkan berapa, penyiangan seperti itu wedding, lalu kekurangan dalam kuanti maupun sesuai dengan subjek buku yang diperlukan. Jadi kita misal target dalam 5 tahun itu kita harus mencapai 5.000 judul. Di perpustakaan UHB kami melihat bahwa penerapan planning, organizing, actuating, controlling berjalan cukup baik. Perencanaannya terlihat dari upaya pengembangan layanan dan penataan ruang. Pengorganisasian tugas-petugas juga jelas dan terstruktur. Pelaksanaannya berjalan lancar, mulai dari pelayanan peminjaman, bantuan informasi hingga pendidikan pemakai. Sementara pengawasannya dilakukan melalui
pengecekan rutin fasilitas dan evaluasi layanan agar tetap efektif. Setelah mendapatkan informasi tersebut, sekarang kami melanjutkan ke observasi perpustakaan ketiga, yaitu perpustakaan Unsud. Di sana, kami akan melihat bagaimana penerapan planning, organizing, actuating, dan controlling dilakukan dalam pengelolaan layanan perpustakaan. Kami juga ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam cara mereka merencanakan layanan, mengatur tugas petugas, melaksanakan pelayanan, serta melakukan pengawasan dibandingkan dengan perpustakaan sebelumnya. Yuk, kita lanjut ke perpustakaan Unsud. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana menindaklanjuti terhadap keluhan mahasiswa terkait fasilitas atau layanan? Ya, kita berusaha untuk memperbaiki layanan tentunya dari manajemen atau dari pihak kepala juga akan meningkatkan keuangan apa dan nanti bisa memperbaiki ya kekurangan-kekurangan itu nanti diperbaiki. Contohnya kalau di sini contohnya kemarin kan kita juga menambah waktu pelayanan, kita bisa sampai jam 7 malam. Dan kemudian ada layanan kita tambah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kegiatan stok opnam atau caca ulang koleksi dan dilakukan berapa periode sekali? Nah ini yang terjadi permasalahan juga, stok opnam kan ada caca ulang berapa buku yang rusak, buku yang hilang, sudah berapa sudah agak lama ya, jadi ini jadi tidak dilakukan. Ada kejadiannya setahun atau 2 tahun lagi, tapi ini belum dilakukan. Belum, tapi pernah dilakukan. Tapi idealnya kan caca ulang itu dilakukan sekitar 3 tahun atau 2 tahun sekali. Tapi ini terakhir ini setelah pandemi ini belum dilakukan. Pertanyaan berikutnya, apakah ada audit internal atau audit mutu eksternal? Internal adalah SPI. Jadi SPI itu internal itu artinya yang mengaudit adalah orang-orang dari Unsud, misalkan pengamat undangan, bagaimana penggunaannya, apa kegiatannya, diawasi oleh SPI. Kalau out kan enggak di BPK kan keluar dari Unsud dan pemeriksa keuangan. Terus sering ke sini kemarin belum lama tanyakan mencari skripsi tahun jauh tahun 2008 ada namanya BPK dengan SPI memang kalau mulai BPK dari luar ya. Dari observasi di perpustakaan Unsud, kami menemukan bahwa penerapan planning, organizing, actuating, controlling yang sudah berjalan cukup baik. Perpustakaan memiliki perencanaan layanan yang terarah, pembagian tugas petugas yang jelas, pelaksanaan layanan yang cukup optimal, serta pengawasan yang dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas pelayanan. Dari hasil observasi di 3 perpustakaan perguruan tinggi yaitu Perpustakaan UMP, UHB, dan Unsud, dapat disimpulkan bahwa penerapan POAC sudah berjalan dengan cukup baik di masing-masing perpustakaan. Meskipun terdapat perbedaan dalam sistem dan pelaksanaannya, seluruh perpustakaan memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan yang optimal bagi pengguna. Melalui observasi ini, kami dapat memahami pentingnya planning, organisasi, actuating, dan controlling dalam pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi. Sekian video observasi dari kami, semoga informasi yang disampaikan bisa menambah wawasan dan bermanfaat. Sampai jumpa di lain hari yang nggak tahu kapan harinya. Bye.